di suatu malam saya mengalami kelaparan, Pak. Ush, sampai kelaparan? Kelaparan. Ingat ucapan ayah, kalaupun kamu nggak dong jangan sampai mencuri. Nah, lebih baik ngomong ke orang minta baik-baik. Aduh, saya menangis nanti, Pak. Jadi saya belum makan uni gitu. Duit saya udah nggak ada. Saya kuliah di sini gitu. Kalau lulus kuliah di sana gitu kan, potong telinga saya satu. Oh gitu ya? Mungkin saking gimana gitu. Tapi itu luar biasa cambuk bagi saya sebenarnya. Akhirnya di tempat jongkok itu ditutup, dijadikan kamar ya lebih kurang segini, Pak, sepanjang meja ini. Ini kamar saya sepanjang meja ini. Di sisi atas kirinya ada kran langsung. Kran yang terhubung ke kamar mandi selanjutnya. Oh, hebat dong. Kamar kos kamar di situ ada kamar mandi di dalam. Kamar mandi di dalam gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Wonder Home Podcast. Masih bersama saya Syifa Amin. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang dunia mahasiswa dengan dunia beasiswa. Kita sudah kedatangan Mas Muhammad Amirul Ramli ya. Iya, Pak. Atau biasa dipanggil dengan Ramli. Nah, beliau ini adalah dari S1, S2 sampai sekarang S3, alhamdulillah. Itu menjalani program pendidikan di masing-masing jenjangnya itu dengan beasiswa. Luar biasa sekali. Dan terakhir itu kemarin kan pas daftar S3 itu mencari beasiswa juga kesana kemari ya. Coba ke beasiswa kader, beasiswa unggulan, dan terakhir alhamdulillah akhirnya lulus di beasiswa unggulan. Di beasiswa unggulan ya. Coba ceritakan dulu deh dari yang paling akhir itu. Gimana ceritanya Mas Ramli daftar di S3 Psikologi Pendidikan Islam UMY dengan akhirnya lolos beasiswa unggulan dari Kemendikbud. Oke, baik. Langsung saja. Sebenarnya terima kasih Bapak Syifa sudah mengundang untuk berbagi cerita ya, Pak di Wonder Home Library ini. Yang perencanaan kita udah 2 tahun yang lalu dan baru terwujud tahun 2023. Baik, sebelumnya saya akan cerita bagaimana bisa lanjut S3. Oh iya, gitu ya, Pak ya. Sebenarnya dulu lulus S3 ini lulus S2 kemarin, memang kita udah bekerja, tapi kayaknya akan kembali ke kampung halaman, Pak. Oh gitu, plan awalnya itu mau balik kampung halaman. Nah, jadi sebelum balik kan kita harus kayaknya minta orang Minang tuh bilang gini, datang tampak muka, pulang nampak punggung, kan gitu. Datang tampak muka, pulang nampak punggung. Jadi harus serah terima lah gitu. Yang pertama itu kepada Pak Gatot Supangkat. Pak Gatot Supangkat itu sekarang Ketua Biro LPM lah gitu. LP3M UMY. Saya datang ke rumah beliau, Pak, sepertinya saya akan balik ke kampung halaman, mau pulang, kemudian mungkin mau mengabdikan diri mungkin, Pak, karena udah selesai. Dan pada waktu itu belum langsung bilang, kok balik? Gimana Mas Ramli mau balik? Nah, kan tanggung, S3 dulu baru balik, kan begitu. S3 dulu baru balik. Dan di situ langsung teringat, S3 dulu baru balik kayak mana? Keinginan untuk S3 ada. Nah, tetapi kemungkinan untuk pembiayaan pastinya butuh planning yang kuat ya, Pak ya. Terus boleh bilang, ya sudah Mas Ramli, nanti kan banyak beasiswa. Yang penting Mas Ramli sekarang persiapkan diri, daftar dulu. Daftar dulu. Kemana, Pak? Yang dekat aja. Yang penting Mas Ramli pulang itu sudah S3 selesai, baru full mengabdikan diri. Kalau nanti dari Padang balik lagi ke sini belum tentu, kata beliau. Belum tentu, susah, berat lagi. Kata. Pertama mungkin nggak mau mikir lagi, atau nanti ada beban keluarga yang lain-lain. Akhirnya pikir-pikir, gimana Pak mau daftar? Kamu ada uang untuk daftar? Insya Allah ada, Pak. Atau nanti ditabung dulu untuk berapa bulan gini, Pak, untuk daftar S3. Ya sudah, kamu daftar dulu aja. Nanti kita carikan beasiswa. Saya langsung, ini kok beasiswa apa, Pak, yang bisa saya daftar? Ada beasiswa kader, kata beliau. Nanti kita usahakan dengan beasiswa kader Muhammadiyah. Itu plan pertama.
Beliau meyakinkan diri saya untuk mendaftar dulu ke UMY dan menggunakan uang yang tadi saya tabung untuk ini. Ya udah saya tabung duit terus masuk daftar nekat. Oke. Modelnya nyali nekat itu ya. Luar biasa nekat banget. Terima nggak terima saya harus daftar dulu. Nanti alur beasiswanya mungkin Allah kasih jalan yang lain. Tapi positif thinking dulu Pak, positif. Daftar dan alhamdulillah keterima. Saya sampaikan Pak, alhamdulillah saya diterima S3 tapi pendanaannya gimana Pak? Balik lagi ngadu ke Pak Gatot. Ke Pak Gatot waktu itu. Oke Mas Ramli tenang, sabar. Nanti pasti ada jalan. Begitu. Beliau gitu selalu mengafirmasi diri saya itu pasti ada jalan, pasti bisa. Oke, akhirnya saya membuat surat untuk dimintakan rekomendasi beasiswa kader dengan segala macam perjalanan. Dan ternyata di perjalanan itu ternyata beasiswa unggulan buka, Pak. Beasiswa unggulan ternyata buka. Yang pada awalnya belum tentu kapan bukanya. Oh, belum jelas ini belum schedule bukanya gitu. Kapan. Dan ternyata ya namanya istilahnya begini. Pucuk dicinta bulan pun tiba begitu ya. Pucuk dicinta bulan pun tiba. Jadi tanpa disangka memang mungkin Allah yang menskenariokan saya harus daftar dulu, terus saya diterima dan beasiswa BU buka. Tapi memang beasiswa BU ini kita harus punya LOA dulu, Bapak. Oh, yang untuk ini dipersyaratkan harus ada letter of acceptance terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Baik S1, S2, S3 itu memang harus ada LOA dulu. Nah, maksimal kita ini semester 3. Semester 3 itu boleh maksimal daftar. Kita boleh daftar kan begitu. Saya berpikir, oh ternyata mungkin ini jalan saya juga. Nah, saya persiapkan kembali flashback pada tahun 2020 saya dapat beasiswa unggulan juga dari Kemdikbudristek. Alhamdulillah. Langsung mengulik, persiapannya apa aja. Nah, saya langsung mencari persiapan-persiapan yang harus saya persiapkan. Saya bilang ke Pak Gatot, Pak, alhamdulillah ini ada beasiswa BU yang buka. Nah, ya udah sekalian kamu daftar. Jadi kader daftar, BU daftar. Nanti mana yang keterima aja. Dua-duanya ya. Iya, dua-duanya semuanya. Ini, tapi kamu usahakan dua-duanya, kata beliau. Baik Pak, saya usahakan. Alhamdulillah saya usahakan semuanya membuat sesuai persyaratan dari BU, kemudian persyaratan dari beasiswa kader yang harus mengurus ini dan itu. Ternyata memang berdoa, Pak. Berdoa pada waktu itu ini kegalauan juga kan, ya Allah. Kalau memang Allah memberikan jalan kepada saya untuk kuliah dahulu, untuk S3, berikan jalan dan kemudahan, atau menikah. Oh, ada dua jalan ya. Dua jalan. Atau saya menikah dulu, kan begitu. Atau dua-duanya. Atau dua-duanya juga boleh ya Allah. Kalau memang Allah takdirkan dapat dua-duanya, alhamdulillah banget, Pak. Tapi ternyata Allah kabulkan dua-duanya. Ya, gitu maksudnya ya? Belum menikah tapi Allah kabulkan jalan untuk lebih mudah dan terlihat dua-duanya. Terlihat jalan BU juga terlihat, jalan untuk menuju menikah terlihat udah ada calon. Nah, gitu ya. Jadi pada tanggal berapa ya BU itu kemarin? Di bulan akhir September. September ya, Pak ya. Pengumuman alhamdulillah lulus untuk yang kedua kalinya BU. Alhamdulillah. Satu hari sebelum acara prosesi lamaran saya. Oh gitu, satu hari sebelum prosesi lamaran. Wah, itu kado terindah. Kado terindah. Jadi di detik-detik menuju proses lamaran juga saya lagi menyiapkan menyiapkan untuk persiapan BU. Bahkan wawancaranya itu ya perjalanan menuju Riau, ke calon tempat istri calon. ini. Saya mau wawancara dulu nanti kita persiapkan gitu kan. Dan alhamdulillah Allah berikan jalan dengan kemudahan yang luar biasa ya Pak ya. Dan mencari semaksimal mungkin. Jadi tempat saya itu sebenarnya sinyalnya susah Pak. Jadi kalau mau telepon, mau ada Zoom, mau apa segala macam harus pergi dari rumah dulu. Di kampung Ramlinya ini. Jadi pada moment itu pergi dulu ke tempat sekolah yang lama dulu kan. Nanti kita ngobrol lebih detail gimana cara
memperoleh beasiswa BU, apa yang ditanyakan, prosedurnya kayak gimana. Kita flashback ke kampung halamannya Ramli terlebih dahulu lah. Tadi kan kita singgung di awal bahwa Ramli ini kuliah S1, S2 sampai S3 itu semuanya dengan beasiswa kan gitu. Nah, ceritanya Ramli dari kampung yang susah sinyal tadi itu ke Jogja itu gimana ceritanya Ramli? Apa yang membawa? Pakai apa beasiswa untuk S1 zaman itu kan masih sangat jarang sekali. Jarang, Bapak. Jangan sampai menangis parah ya nih. Kampung apa sih nama kampungnya? Pesisir Selatan, Kampung Seberang Taro. Kampung Seberang Taro. Seberang Taro, Pesisir Selatan. Pesisir Selatan Painan, itu nama kabupaten. Nama kabupatennya. Oke. Painan. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oke. Lebih kurang kalau dihitung-hitung jarak tempuh ke Kota Padang sekitar 4 jam. Sekitar 4 jam ya perjalanan ke Kota Padang. Ke Kota Padang itu ya. Itu normal 4 jam 5 jam lah, Pak ya. Jadi memang di tempat saya itu sampai sekarang jalan aja masih belum aspal. Kalau tempat ke rumah ya, Pak ya. Dari jalan utamanya ke rumah itu masih belum aspal sampai sekarang. Jadi bahkan di rumah saya itu listrik aja masuk kayaknya saya kelas 2 SMA kayaknya, Pak, masuk listrik ke rumah. Masuk sanggupnya orang tua masukin listrik ke rumah tuh kelas itu. Kalau saya nggak salah. Tanggung jawab Gubernur Sumatera Barat ini. Terlegalisasi kemana-mana ini. Tapi sekarang alhamdulillah sudah. Udah ya. Sinyal aja kurang lancar kalau sana. Ya. Kita flashback beberapa 8 tahun 9 tahun yang lalu. Nah, sebelum menempuh yang sekarang S3, katanya S3 ya. Jadi saya tuh jadi maba itu di UMY, Pak. Sekarang ini UMY ini kayak pertama dan yang terakhir untuk di dunia pendidikan. S1 dulu UMY, sekarang S3 di UMY lagi. Yang pertama dan terakhir. Yang pertama dan terakhir. Jadi maba itu di tahun 2015. Tahun 2015 di UMY. Perjuangannya gimana? Kok bisa sampai di UMY? Kebetulan waktu itu kalau nggak salah saya mengingat kepala sekolah saya itu lagi pelatihan keguruan kalau nggak salah, persiapan kepala sekolah di Jogja. Dan belum mengetahui, wah ternyata di Jogja ada kampus yang bagus, namanya UMY Kampus Muhammadiyah. Nah memang kalau saya sendiri dari MTS-nya, MTS Muhammadiyah, Pak, MTS Muhammadiyah Lakitan. Dan lanjut MA-nya MA Muhammadiyah Lakitan, jadi Muhammadiyah banget dari sejak MTS Sanawiyah atau SMP dan SMA Aliyah. Dan waktu itu juga aktif di IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi teman-teman semua, saya adalah kader dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan sempat menjadi ketua umum pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pesisir Selatan. Di Pesisir Selatan pada tahun 2013, 14, 15. Jadi dia belum menyampaikan bahwa ada kampus Muhammadiyah yang bagus di Jogja, namanya UMY. Nah, kamu bisa daftar ini di UMY, kata beliau. Jadi pada waktu itu memang untuk kuliah itu memang sudah terbayang, Pak. Udah terbayang keinginan untuk kuliah itu ada. Udah ada. Tapi dari pikir-pikir untuk ekonomi orang tua kayaknya nggak memungkinkan. Kayak nggak mungkin bisa kuliah, mungkin di tempat rumah aja, nggak mungkin akan jauh. Di Sumatera Barat sana akan gitu jauh. Ya. Kalau secara profesi orang tua backgroundnya apa? Kalau ayah kerjanya menjala ikan, Bapak. Jadi ikan di jala. Kalau kita di ini bilangnya jalo. Jala ikan. Okay. Jadi kalau kalau ayah lulusan sampai SD. Belum kayaknya cuman kelas 3 SD, cuman bisa baca, alhamdulillah. Kalau ibu di rumah dagang kecil-kecilan, buat gorengan dan segala macam, tempat warung kopi gitu, Pak. Belum lulusan MTS tempat saya sekolah. Aduh, alhamdulillah. Pada tahun 2015 tadi, karena udah dikasih tahu oleh guru kalau bahwa ada sekolah yang bagus, kamu bisa daftar. Saya mulai menguliti, mencari informasi. Oh ternyata bagus. Kalau saya pikir-pikir, maksudnya orang dalam ya, Pak ya, orang di kampung. Oh lihat kampus UMY kayaknya bagus. Waktu itu saya masih melihat bahwa UMY itu dia dipromosiin itu gini, Pak, layar sentuh. Touchscreen gitu ya. Touchscreen-nya gitu kan. Oh keren sekali kuliah pakai disentuh-sentuh begitu. Sementara saya
di Padang itu sekolah, kita belajar kayak komputer tapi nggak pernah melihat komputernya dulu, masih sulit mengaksesnya. Oke. Laptop tuh kayak kemana, kayaknya kita belum terlalu ngeh. Kita belajar TIK ya, teknologi informasi komputer, tapi nggak melihat ininya. Itu tahun 2005 berapa? 15 ya? Kalau SMA saya kan 2012, 13, 14. Nah dari situ kan udah membayangkan, ini kampusnya bagus, udah di kota, di luar sini lagi kan, nah gitu. Pokoknya sudah membayangkan begitu. Akhirnya dengan diam-diam, tidak memberitahu orang tua keinginan ya Pak mendaftar, saya mendaftar. Mendaftar ke UMY dengan bantuan oleh guru pastinya, dengan apa yang harus saya siapkan segala macam. Mendaftar dan memberitahu orang tua tuh setelah lulus Pak. Lulus hasil pendaftaran. Lulus hasil pendaftaran. Surprise banget itu. Surprise gitu kan. Jadi kalau orang lain mungkin mendaftar kuliah dengan melibatkan orang tua ini itu nanti di mana, saya daftarnya diam-diam aja karena takut kena marah. Oh gitu. Takut kena marah Pak. Kenapa? Kok potensial kena marah kenapa? Karena takut dibilang nggak mengukur-ngukur keadaan. Nah kita nggak, kayaknya untuk kesana jauh lah, nggak bisa. Gitu. Nggak kebayang lah ya. Nggak kebayang. Pada waktu itu kan saya memang sejak SMA nggak tinggal sama orang tua Bapak, tinggalnya di masjid. Oh, di masjid. Masjid. Itu jarak kamu sekolah dengan rumah? Dari rumah itu sekitar 30 menit adalah lebih kurang. Lebih kurang segitu 30 menit. Jadi memang sejak kelas 1 SMA sampai lulusnya saya tinggal di masjid. Nah, jadi menjadi marbot lah istilah, pembersih masjid, jadi, imam segala macam. Primus gitu lah ya. Iya. Pria musola atau pria masjid. Oke. Jadi saya lebih banyak curhat kepada jemaah saya. Bu, saya daftar nih Bu, daftar di Jogja, tapi nanti kalau lulus di sana, nanti berangkat ke Jogjanya seperti apa? Gimana ya Bu ya? Nanti biayanya pasti banyak. Nah, lebih banyak bercurhat ke jemaah masjid. Ke orang tua enggak, diam aja. Sampai titik lulus baru ngomong. Bu, saya nggak lulus beasiswa, lulus di UMY. Dan alhamdulillah waktu itu mungkin memang Allah kasih kemudahan, sedikit jalan kemudahan, lulus ada peringkat 1 di peringkat 2 Pak. Di ranking kelulusan. Waktu itu saya kayaknya peringkat 2. Itu sudah langsung ke PAI di Fakultas Agama Islam ya. Agama Islam. Nah, lulus peringkat 2 dan situ tertulis bebas biaya SPP, DPP selama 1 tahun pertama atau 1 semester pertama kayaknya. 1 tahun pertama. Jadi kayaknya saya memang dari awal itu ada skema beasiswa bebas SPP dan yang DPP 3,8 M, 2,8 M ya untuk keseluruhan. Itu ada Bapak. Tapi belum seperti beasiswa kader yang saat ini yang ada di UMY. Nah, itu berarti ada kemudahan sehingga saya waktu itu cuma bayar sekitar 2 jutaan lebih kurang. Nah, untuk semua jadi masuk sebagai mahasiswa. Udah lulus, ngasih tahu orang tua, dan orang tua waktu itu, mohon maaf ya Ibu ya, langsung berubah wajahnya Pak. Senang, gembira. Entah senang, entah gembira, terdiam. Terdiam. Kayak mana belum mau menjawab, nggak mungkin katanya. Terdiam, nggak bisa kata beliau. Memang waktu itu beliau sangat lantang mengatakan nggak boleh dan nggak bisa kata beliau. Awal pertama kali. Orang tua laki-laki juga seperti itu. Kebayang biayanya. Iya, mungkin waktu itu belum punya alasan mengatakan nggak bisa. Bu, tidak semua orang bisa lulus di sini. Ini kampus bagus. Nah, memberitahu seperti itu. Dan anak ibu sekarang alhamdulillah udah lulus di sana. Nah, orang tuh bilang, termasuk ayah waktu itu, kalau kamu mengikuti ke sana, kayaknya di sini masih banyak kampus yang bisa mau kuliah. Kalau kamu ingin kuliah di sini ada STAI, katanya beliau kan, ada STAI, kata beliau. Bisa kuliah di sini. Nah, kalau di sana kita nggak punya bayangan, kata beliau. Tidak akan, dan saat ini bisa saya bayangkan mau bagaimana, kata beliau. Jadi nggak usah kuliah di sana. Jadi saya tetap ngotot Pak, saya tetap kuliah di sana Ibu. Nah, sehingga keluar statement pada waktu itu dari beliau. Kamu mengikuti huru hara orang. Apa itu huru hara itu? Kayak ngikutin orang mau ke sana, kamu ke sana, ikut-ikutan gitu kan. Sementara kita nggak gini, sepertinya kamu nggak mengukur-ngukur keadaan, kata beliau.
Enggak begitu Bapak, saya sudah mempersiapkan ini sejak dulu SMA, S1 dari MTS. Saya belajar baik-baik supaya saya dapat beasiswa. Saya dapat ini supaya saya bisa kuliah lebih baik. Bukan huru-hara ikut-ikutan. Yang penting saya mohon izin kepada Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk kuliah ke Jogja. Nanti kita carikan solusi. Saya akan tinggal di masjid, Ibu. Saya nggak akan di kos gitu. Udah bilang ke Ibu seperti itu. Plannya dari masjid begitu. Karena punya riwayat pengalaman tinggal di masjid. Nah, dan alhamdulillah waktu itu masih banyak diam, belum tetap mengatakan nggak bisa. Dan pada momen itu Bapak saya juga dari masa terpuruk. Saya yang biasanya ke masjid, saya nggak ke masjid. Kayak mutung lagi. Ada pemberontakan mutung gitu kan. Saya banyak diam segala macam, sehingga sampai terjadi kayaknya secara mental psikologi banyak diam lah pokoknya. Kenapa orang tua saya nggak support segala macam gitu kan. Sehingga di satu momen habis maghrib belum manggil saya sama ayah dan ibu tuh manggil, Ramli kesini kata beliau. Ya. Kalau memang kamu udah planning apa di sana, rencana bagaimana gitu kan. Baru saya sampaikan, Bu, sebenarnya saya daftar udah lama, udah bilang ke jemaah juga. Dan pada itu memang sisi jemaah kita udah namanya 3 tahun tinggal sama masyarakat ya Pak ya. Ya udah Mas Ramli, kalau Mas Ramli mau ke Jogja, kita support bareng-bareng, nanti Mas Ramli butuh apa, kita bantu, sedikit kita bantu. Saya udah bilang begitu, jemaah udah bilang begitu Bu, mungkin pasti ada dibantu oleh sama jemaah lah gitu. Akhirnya orang tua dengan banyak proses datang jemaah ke rumah, guru ke rumah, meluluhkan. Jemaah masjid tadi itu sampai mempersuasi, meyakinkan orang tua bahwa tak apa-apa Bu, lepaskan aja Mas Ramli ini ke Jogja, pasti banyak hal yang nanti potensi dia bisa berkembang begitu. Sehingga akhirnya Bapak dan Ibu luluh di momen maghrib itu dan bertanya, kuat mental untuk ke sana, kuat Bu. Siap untuk ke sana, siap Bu. Terus tinggal di mana kata beliau? Tinggal di masjid Bu. Nah, terus uang jajan gimana? Berapa uang jajan Ibu kasih? Saya terima. Pada waktu itu saya akad dengan beliau perjanjian. Oh gitu ya. Oke. Pada waktu itu juga belum kebayang tinggal di masjidnya. Belum masjid Bapak. Itu belum ada. Belum. Akad pertama, Bu, saya nanti ke Jogja, Ibu doakan dengan ridho saya masuk ke UMY ini. Nah, terus belum tahu nih jurusannya Pak sebelumnya. Saya jurusannya PAI Bu itu. Nah, beliau bilang ya pertama boleh itu karena ngizin jurusan PAI. PAI. Kalau nggak PAI kayaknya dulu juga nggak diizinkan kayaknya. Karena belum bilang gini, sekaya apapun kamu nanti saya nggak minta uangnya. Nah, yang penting nanti kalau saya di akhir hidup, di akhir hayat kata beliau, mohon tahu singkat umurnya kata beliau, saya mau kamu mendoakan saya, mensolatkan saya. Karena pada momen itu memang orang tua masih dalam keadaan sakit kanker payudara stadium 3 ya. Lagi lagi meletus Bapak payudara beliau. Jadi beliau awalnya itu kayak nanti pisah dengan anak gimana, nanti kalau singkat umurnya bagaimana gitu kan. Tapi karena meyakinkan dan banyak orang yang meyakinkan sehingga belum mengizinkan. Tahap perjanjian pertama tinggal masjid. Yang kedua masalah uang jajan. Sanggup nggak kalau nanti uang jajannya itu 200.000 sampai 300.000 per bulan, Pak. Itu udah dikasih bayangan. 200.000 sampai 300.000. Itu yang bisa Bapak usahakan. Itu kalau bisa. Iya. Kalau gitu. Bisa. Kalau dapat gitu. Kamu sendiri tahu Bapak cuma jala ikan di rumah, kalau Ibu cuma ini sakit kan. Dengan semangatnya karena udah dapat, oh nggak apa-apa Pak. Penting Bapak membolehkan saya kuliah ke Jogja. Kalau ada duit 200.000, 300.000, alhamdulillah saya terima. Saya tidak membayangkan nanti di Jogja akan sulit gitu, nggak pernah bayang. Pokoknya saya ke Jogja dulu, lepas landas dulu. Nah, sehingga baru dapat izin, alhamdulillah. Singkat cerita, saya berangkat ke Jogja, dibantu oleh jemaah Bapak, jemaah masjid tadi. Jemaah masjid tadi itu ya. Sampai pada waktu itu boleh bilang ada ibu-ibu namanya Ibu Erma Dewati juga kan. Sangat ya saya hargai. Saya dibelikan magicom dari masjid, itu saya bawa ke Jogja Pak. Saya bawa ke Jogja karena beliau bilang, Mas Ramli nanti magic ini saya belikan untuk Mas Ramli katanya, bukan untuk masjid, bukan untuk inventaris masjid. Jadi tolong dibawa.
untuk amanahnya begitu ya. Iya, Magicom yang mungkin yang kecil, yang Miyako kalau nggak salah, warna putih biru. Saya masih ingat persis ya. Oh, Miyako harus nyponsori. Terus, nah boleh, iya Bu, alhamdulillah. Dan sebuah momen karena kita tinggal di masjid itu udah lama, datanglah sebuah ini ibu-ibu, Mas Ramli jadi mau kerja jadi Bu, gitu. Oke, nanti kita kumpulkan dana. Dan pada waktu itu seluruh masyarakat, ya bisa saya katakan mewakili masyarakat tempat saya tinggal, Masjid Ansarullah Pasar Kambang. Ansarullah Pasar Kambang ya. Pasar Kambang gitu ya. Itu masjid pertama saya berjuang belajar jadi marbot masjid. Itu. Diumumkan Mbak sama masyarakat sana. Ini marbot kita mau pergi kuliah ke Jogja. Bapak dan Ibu yang mau menyumbang. Nah untuk keberangkatan marbot kita boleh menyumbang. Akhirnya Ibu itu berjalan di pasar tempat saya kebetulan masjid itu di pasar Pak, tengah-tengah pasar. Itu dibuatkan sumbangan khusus sama untuk Ramli untuk berangkat ke Jogja. Gitu. Aduh, kalau ingat emang yang dikerjakan Ramli sebagai marbot di masjid itu tadi apa sehingga masyarakat itu begitu punya kelekatan, punya ikatan yang begitu kuat itu dengan Ramli sebagai marbot di situ. Jadi seperti biasa Bapak, kalau saya itu memang dari orang tua, kalau ada orang nyapa santun, kemudian harus dengan siapapun kita harus kenal dekat, kata begitu. Jadi ketika saya tinggal di masjid seperti biasa, azan, jadi imamnya, ya pokoknya hampir kalau ketika saya balik sekolah pasti di masjid gitu kan, membersihkan, jaga kebersihan masjid. Kemudian karena itu di tengah-tengah pasar, yang mungkin sebelumnya ada aturan nggak boleh mengambil air di masjid karena takut kotor. Orang-orang pasar pasar kan nggak diizinin. Tapi semenjak saya jadi marbot, saya izinkan, silakan diambil airnya, nanti saya yang bersihkan. Tapi dijaga kebersihan, bantu saya untuk menjaga kebersihan. Seperti sandal tidak boleh langsung masuk, taruh di bawah. Boleh ngambil air masjid untuk ini. Sampai saya berdebat waktu itu Bapak, berdebat dengan pengurus masjid. Ini Mas Ramli ini kok membiarkan para masyarakat ngambil air ke masjid? Nanti gimana? Nanti masjid kotor. Tapi itu yang saya ingin untuk masyarakat sana. Sehingga ternyata masyarakat menjadi antusias Bapak, saling menjaga. Nah, yang awalnya nggak boleh, akhirnya boleh. Begitu. Sebelumnya berjarak dengan masjid, sekarang malah punya kedekatan dengan masjid. Muncul sejak marbot yang masih ini enak katanya. Walaupun air itu dibawa untuk bersihin sayur untuk dijualan itu kan. Nah, yang awalnya nggak bisa itu bisa saya izinkan. Yang penting saya bersihkan masjid. Gitu. Itu mungkin itu Bapak. Jadi masyarakat di situ pun support Ramli kemudian support Ramli, Bapak. Ke Jogja ya. Support. Pokoknya khusus masyarakat Kambang luar biasa. Akhirnya terkumpul cukup lah gitu. Cukup. Bahkan beli tiket, dapat uang sangonan lah gitu istilahnya. Alhamdulillah luar biasa, dari masyarakat Kambang juga banyak yang support. Nah selain dari orang tua saya yang juga luar biasa mensupport dengan sekuat tenaga semampu beliau, saya berangkat sehingga Bapak berangkatlah, datang harinya berangkat ke Jogja. Itu yang ada di dalam, saya cuma bawa ransel satu, kemudian 2 kardus, 1 kardus Spermi, 1 lagi Magicom. Nah itu saya ingat tahun 2015. Orang tua tidak melepaskan saya untuk pergi ke Jogja itu di depan rumah, tapi beliau cuma di belakang dapur aja. Gitu, nggak sanggup melihat saya itu pergi. Jadi sudah, saya perjalanan itu. Anak keberapa sih Ramli? Saya anak kedua. Anak kedua ya. Anak kedua dari 4 bersaudara. Kakak saya yang pertama ada di Medan, yang kedua saya, yang ketiga sekarang lagi kuliah di UMY juga. Semester 5, yang keempat di kelas 3 MTS. Artinya sebenarnya bukan pertama kali melepas anaknya merantau itu. Mungkin iya Pak. Pada waktu itu yang kakak pertama kan memang di rumah, dan suaminya masih di rumah. Suaminya cuma perempuan gitu kan, cuman dia nggak kuliah langsung menikah. Nah untuk pertama ini saya pertama yang merantau ke Jawa. Bekal yang saya bawa itu baju seadanya, kemudian satu lagi yang dibawa itu waktu itu adalah cabai. Bawa bumbu-bumbuan juga. Bumbu makanan. Pokoknya ada cabai, jahe, ada bawang segala macam lah pokoknya. Beras. Nah, orang tuh bilang ini, pokoknya nanti kalau sampai Jogja bisa masak langsung makan. Ikan kering gitu kan. Sampai di bandara, petugas ini bilang, ini mau gimana Mas? Ini nggak boleh dibawa. Gitu. Ini mau masak atau gimana? Ada Magicom juga, ada ini segala macam, ada beras.
nggak boleh masuk mas katanya. Apalagi ikan kering waktu itu Pak. Pengalaman pertama membawa ikan kering. Kalau di Padang namanya, di Persilatan namanya cangkua gitu kan. Tapi kalau ini kita sama ikan kering lah, ikan kering. Nggak dibolehin karena pengalaman pertama membawa, tapi cara makingnya itu belum benar, kayak ada masih baunya keluar. Cara ini apa mengemasnya packingnya itu. Gitu kan. Jadi nggak dibolehkan. Saya bilang, Pak, mohon maaf, saya ini bekal dari ibu saya. Nanti ini buat sampai di Jogja Pak. Kalau ini buat saya makan. Nah, gitu kan. Akhirnya diizinkan dengan menggeleng-gelengkan kepala. Ya sudahlah katanya. Ini orang benar-benar ini gitu ya. Menggeleng-gelengkan kepala. Ya bismillah lah gitu. Dan sebenarnya saya nggak sendiri Pak berangkat ke Jogja. Sama teman saya namanya Afdal Fikri Mirma, berdua gitu kan. Masih ada saudaraan lah, tapi berdua sama dia. Ke UMY juga. Ke UMY juga, tapi jurusan bahasa Arab. Berdua sama dia berjuang lah gitu, dia bareng. Jadi kalau saya diizinkan, dia juga diizinkan. Tapi kalau berangkat salah satu nggak boleh lagi. Karena nggak ada teman gitu kan. Tapi saya berangkat dengan beliau. Sekarang juga udah selesai S2 di UIN dia. Syukurlah. Jadi sebelum nanti ngobrolin tentang kehidupan di Jogja, saya dengar juga pernah ada suara-suara miring. Bener ini Ramli ini bisa kuliah ini. Terus kemudian masa anak begitu kok mampu, keadaan orang tuanya juga masih. Iya. Kalau itu sebenarnya memang ya kita tidak menyebutkan ya Pak ya, karena Bapak tanya gitu kan. Makanya saya alasan sampai sekarang menanamkan dalam lubuk hati paling dalam ya. Jangan pernah mendahului Tuhan. Ya, jangan pernah mendahului takdir yang belum Allah takdirkan gitu kan. Jangan berkata enggak mungkin kan gitu. Memang ada tapi itu segi motivasi, alhamdulillah waktu itu yang menyampaikan kalau lulus kuliah di sana gitu kan. Potong telinga saya satu. Oh gitu ya. Mungkin saking gimana gitu, tapi itu luar biasa cambuk bagi saya sebenarnya. Sebuah apa ya? Enggak, karena udah terlanjur ngomong seperti pokoknya saya harus bisa. Sebenarnya lebih ke egois sih Pak, mempertahankan untuk tetap kuliah kayak. Oh gitu. Justru kan tergantung kitanya ya. Dikatakan begitu itu malah down dan kemudian terbukti apa yang dikatakan orang itu, atau kita termotivasi. Gitu ya. Jadi saya waktu itu membalikkan diri untuk termotivasi, nggak akan down. Saya buktikan saya bisa. Dia nggak tahu kalau saya udah keterima. Gitu. Memang saya udah menyimpan slip pendaftaran dan diterima itu kan. Ya udahlah nggak apa-apa, saya pokoknya usahakan. Di sisi lain kayak egois sebenarnya, mempertahankan, memaksakan diri untuk tetap ke Jogja. Karena ada terdengar itu. Ada provokasi. Ada itu provokasi. Tadi. Oh nggak mungkin lah gitu kan. Tapi di situ saya menjadikan itu sebuah semangat. Sebuah semangat ya. Berangkat, pokoknya saya harus bisa nih ke Jogja. Nggak mungkin nggak bisa. Kalau dia nanti tepuk tangan gimana gitu kan. Pokoknya begitu. Bahkan ada yang datang ke rumah waktu itu ya Pak ya. Ngapain itu, memang huru-hara itu banyak kampus ini, apalagi itu di kota besar segala macam gitu lah. Miring-miringnya begitu. Ikutan huru-hara ke Jogja. Jawa, gitu. Orang ke sana, kita ke sana gitu kan. Tanpa ada planning. Sebenarnya saya udah planning kuat. Nanti saya tinggal di masjid, nanti saya begini-begini gitu kan. Oke, akhirnya sampai Jogja lah gitu. Tapi kan beasiswa itu cuma setahun 2 semester pertama kan. How do you survive? Gimana kamu bisa survive di Jogja? Hanya berbekal magicom, cabai dan ikan asin tadi, ikan kering tadi ya. Jadi cerita sampai di Jogja alhamdulillah dengan teman saya tadi langsung saat diturunkan di depan itu Pak, di depan gerbang utama itu. Gerbang utama UMY. Gerbang utama UMY. Itu kayaknya jam 8 malam lah kayaknya, jam maghrib sampai sana. Kita memang alhamdulillah teman saya ini Fikri ini sahabat saya dari memang kita planning kos dulu sementara berdua katanya. Ya berdua, jadi sampai sana sujud ya Allah, alhamdulillah sampai juga di Jogja gitu kan. Sampai juga di kampus ini bagus Masya Allah. Nah, menangis bahagia waktu itu. Singkat cerita karena memang tadi Bapak bilang saya berpikirnya sampai dulu Jogja. Tapi saya nggak melihat ternyata UMY ini rintetan di belakangnya mahal ternyata. Mahal, tapi UMY memberikan solusi banyak beasiswa. Gitu. Jadi saya memahami ternyata saya gratisnya cuma dibantu 2 semester kan begitu. 2 semester. Terus normalnya kayaknya 5 juta. SPP-nya semuanya totalnya normalnya 5 jutaan. 4.900.000 kalau nggak salah saya mengingat ya Pak ya.
semester ketiga itu, Bu, ngomong dulu, berani ngomong, Bu, ternyata ngomong ke siapa ke nih? ibu saya. Oke. Ngomong waktu itu kan, Bu, ternyata kuliahnya bayar, Bu, bayar. Kirain beasiswa itu udah free semuanya free gitu kan. Jadi pas semester 3 itu ada tagihan kok banyak kali. Banyak banget gitu kan. Banyak banget tagihannya. Dari gimana ini ke bilang kan. Tapi meyakinkan ibu dulu, saya yang penting ngomong dulu ke ibu. Ibu langsung bilang, kalau sebanyak itu pulang aja lagi ketemu. Disuruh pulang aja. Langsung pulang, disuruh. Nggak ada, oh nanti kita carikan biaya. Nggak ada, Pak. Yaudah kalau emang seperti itu nggak ada lagi, pulang. Kata beliau. Nah, ibu udah ini. Nah, tapi alhamdulillah pada saat itu saya udah tinggal di masjid lagi, Pak. Oh, sudah dapat ini relasi ke masjid. Relasi ke masjid lagi. Itu memang disengaja kita desain, Pak. Masjid Husnul Khatimah. Masjid Husnul Khatimah di Rukman. Itu ya. Itu sengaja saya di kos di sana, tapi setiap sholat itu saya datang duluan, terus duduk lemparan, Pak, saya nanti azan ya, Pak ya. Kayak gitu. Itu pokoknya saya azan. Itu namanya Pak Bakdo kalau nggak salah. Pak Bakdo, Pak Bu Yati sana yang juga bersih-bersih masjid. Pokoknya saya mengambil hati lah dulu pertama. Pokoknya saya nanti harus bisa mengeluarkan power saya bisa azan bagus gitu. Sehingga ditawarkan untuk tinggal di sana dan tinggal di kamar mandi yang ditutup tempat jongkoknya. Aslinya kamar mandi. Kamar mandi dua, kamar mandi cewek cowok. Cuma satu, kata beliau kalau mau tinggal di sini belum ada tempat tinggal. Tapi kalau ini mungkin nanti ini bisa kita jadi ke tempat tinggal, Mas, mau nggak? Mau, Pak. Gitu kan, begitu. Itu pertama sebelum kita masuk ke tahap yang tadi, Pak. Akhirnya di tempat jongkok itu ditutup, dijadikan kamar ya lebih kurang segini, Pak, sepanjang meja ini. Di kamar saya sepanjang meja ini, di sisi atas kirinya ada kran langsung. Kran yang terhubung ke kamar mandi selanjutnya. Oh, hebat dong, kamar kos kamar di situ ada kamar mandi di dalam. Kamar mandi di dalam gitu. Jadi ya udah, saya yang penting tinggal di situ, tinggal di sana gratis yang pasti. Pokoknya carinya gratis, nggak ada lagi tagihan untuk pikiran ngekos bareng teman tadi, nggak kepikiran lagi. Jadi saya bagi dia tinggal di Masjid Miftahul Jannah di yang Pleman ya. Pleman yang Miftahul Jannah, saya tinggal di Masjid Husnul Khatimah. Pokoknya saya mikirnya, alhamdulillah, pertama pemikiran untuk kos udah nggak ada. Yang kedua cuma mikir uang jajan aja lagi gratis, yang penting tempat tinggal. Akhirnya tinggal di sana. Ternyata Allah, masya Allah, mendesain dengan berbagai skenario di sana ya, Pak. Nanti kita sampai di sana, tinggal sampai kenal dengan provider Nasir itu di masjid itu. Dengan ketum PP Muhammadiyah waktu itu pertama. Jadi istilahnya Allah mendesain saya, menempa saya tinggal di sana. Nah, dengan perjalanan tadi hingga semester 3 ya, lanjut lagi ya, Pak ya. Yang 3. Bu, alhamdulillah tempat tinggal memang udah di masjid. Tapi ternyata di semester 3 ini kita banyak 4.900.000. Insya Allah kalau saya lihat mungkin segitu, memang segitu. 4 juta atau 5 juta lebih kurang. Gimana nih, Bu, gitu kan. Nah, kalau memang begitu nggak ada gimana kata beliau, pulang. Kuliah aja. Makan udah dibilang dari dulu, kalau kamu kuliah di Padang bisa dikirimin makan segala macam, uang 50.000 sampai di rumah. Kalau di sana gimana, kata beliau. Yaudah, akhirnya saya diam aja lagi, Pak, karena disuruh pulang. Soalnya nggak kebayang gimana itu dari kan. kamu. Diamnya bukan berarti berpangku tangan. Diam sambil mikirin gimana ya, tempat tinggal juga memang alhamdulillah gratis. Gimana caranya tetap dapat beasiswa gitu. Dan waktu itu alhamdulillah saya sangat gigih datang ke ini LP3, bukan LP3M ya? Dulu LP3M, sekarang bukan LPKA yang alumni. LP3A, Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni. Saya datang kayaknya sehari itu 4 kali ke sana, Pak. Dalam sehari balik kuliah datang, Pak. Yang mengarahkanmu ke sana siapa? Ada? Dulu ada namanya Mbak Rosita. Mbak Rosita sekarang yang diadmisi. Ya, Mbak Rosita itu saya pernah cerita ke beliau, coba Namli datang ke LPKA ya, nanti cerita ke beliau gimana ininya. Dan waktu itu masih kalau nggak salah Pak Sigit Haryo Judanto, Pak. Pak Sigit Haryo Judanto. Dan saya datang ke sana. Itu Pak Triana sangat kenal saya, Pak. Ya. Jadi sehari itu datang 4 kali. Pak, udah ada memang peluang beasiswa, Pak, gitu. Pokoknya sampai bosan kayaknya, Pak. Ini orang kayaknya gimana mencari beasiswa terus gimana. Tapi dalam sehari jawaban awalnya apa? Jawaban awal dari LPK saat itu?
nanti kalau ada saya kabarkan ya Mas. Begitu. Okay. Kalau ada nanti saya kabarkan. Ada secercah harapan lah. Secercah harapan gitu kan. Akhirnya datang berulang-ulang dan memberanikan diri menghadap Pak Sigit Haryojudanto. Waktu itu beliau di LPKA itu. Pak, saya cerita dengan segala macam hal sampai keadaan kondisi begini Bapak. Tinggal di masjid, orang tua tidak mengirimkan uang lebih dari itu 200-300 ribu gitu kan. Dan saya pun ini harus bayar Pak, gimana caranya Pak gitu. Oke, tinggal di mana kata beliau kan? Tinggal di ini Pak, tinggal di Masjid Husnul Khatimah kata beliau. Oke, kenal dengan beliau udah mainin sama Pak Haidar. Kenal dengan ini belum? Kenal Pak, alhamdulillah kenal gitu kan. Akhirnya juga ngomong ke takmir masjid Pak Ashkuri Ibnu Khamim. Pak Ashkuri, Dr. Ashkuri Ibnu Khamim. Oke Mas Ramli, nanti kita buatkan surat kalau kamu jadi marbot masjid, membantu pengajian Ahad pagi, PAP pengajian Ahad pagi Taman Tirto. Di Taman Tirto supaya kamu nanti dapat beasiswa kata beliau. Jadi waktu itu dibuatkan surat kalau Ramli ini adalah marbot masjid. Surat dari takmir. Tapi luar biasanya Bapak, dari takmir ya. Tapi di bawahnya yang menandatangani, karena saya tinggal di masjid itu, aktif di masjid lah. Yang menandatangani pimpinan ranting Muhammadiyah Taman Tirto. Kemudian ada pimpinan cabang, ada pimpinan daerah, ada pimpinan wilayah, sampai Pak Haidar Nasir itu menandatangani di bawah. Nah, supaya Ramli ini di cover sampai selesai. Di cover sampai selesai. Ternyata dahsyat sekali surat ini, Pak. Dengan perjuangan banyak panjang dalam proses itu kan. Saya mengajukan surat kalau untuk keringanan ke LPKA. Dan alhamdulillah surat itu masuk untuk DPP. Waktu itu kalau nggak salah saya masih ingat nama beliau dan Pak Agus kalau nggak salah. Saya ingat di BPH. Beliau langsung mengosongkan DPP. Saya sampai selesai. Sampai studi S1 itu selesai. Surat itu sampai studi S1 selesai. Dan untuk yang lain diarahkan lagi dengan oleh Mbak Rosita dan Pak Marwadi kalau nggak salah dengan beliau. Ada kota beasiswa masuk, beasiswa PLN. PLN Cahaya Pintar. Yang syaratnya ada skema itu. Ini ada kuota Mas Ramli kata beliau kan. Kotanya nggak seberapa, nggak banyak, nggak terlalu diinin. Beasiswa PLN waktu itu kalau nggak salah saya itu 20 orang kalau nggak salah saya mengingat. Mas Ramli bisa ikut. Beasiswa PLN ini asal syaratnya dulu IPK bagus lah. Waktu itu alhamdulillah IPK ini 3,7 3,8 alhamdulillah Pak. Jadi saya masuk. Daftarin berkasnya ini Mas Ramli ya, coba diusahakan dulu ya sambil memasukkan surat rekom tadi Bapak. Rekomendasi yang dari Pak Haidar menandatangani segala macam. Alhamdulillah Allah takdirkanlah untuk mendapatkan beasiswa itu. Nah per semesternya saya itu dapatnya 5 juta. Lumayan. 5 per juta. semester. Iya per semester diberikan per semester. Itu ngambilnya itu dulu di Bank BRI Syariah. BRIS, Bank BRI Syariah yang dekat jalan Tugu kita lurus sana. Dapat di situ, alhamdulillah banget. Bu, saya dapat beasiswa Bu. Dengan itu kelam pertama saya mendapatkan beasiswa bentuk uang dan dibayarkan langsung. Langsung ke kamu. Ke saya. Ke kampus. Rekening sendiri. Dibayarkan, tapi tetap melaporkan keaktifan mahasiswa ke LPKA segala macam begitu. Berapa lama yang Cahaya Pintar itu? Sampai lulus Bapak. Oh sampai lulus juga? Sampai lulus alhamdulillah. Dikasih itu beasiswa S1. Jadi dengan beasiswa, kenapa saya tetap mengatakan beasiswa kader? Karena beasiswa itu diberikan kepada saya karena saya dengan rekomendasi kader tadi dari pimpinan ranting sampai pimpinan pusat. Jadi saya diberikan sedikit kemudahan. Rekomendasi itu jadi istilahnya dimudahkan lah Pak untuk itu. Dengan beasiswa itulah alhamdulillah saya sampai. Tapi dengan kamu dapat beasiswa selama S1 itu ya, saya dengar kamu juga tetap tambah uang jajan dengan berjualan dan segala macam gitu. Itu untuk apa? Kan sudah cukup kalau dari beasiswa yang jadi beasiswa itu dapat 5 juta. Itu kan beasiswa untuk cuman bayar uang kuliah. Per semester ya? Per semester. Beasiswanya kan beasiswa untuk semester 4.900.000. Jadi pas untuk bayar itu Pak. Di masjid alhamdulillah gratis tempat tinggal, uang makan. Uang jajan itu dikasih orang tua memang sesuai dengan kesepakatan awal. 200-300 ribu sampai kalau ada gitu kan. Tapi qadarullah pernah di satu momen sampai sekarang masih ada catatannya Pak saya.
Kalau 200.000 itu untuk apa? Cukup apa enggak? Gitu kamu kan? Terima sekian itu untuk peruntukannya untuk apa saja. Bahkan 500 rupiah itu saya catat. Bahwa uang 300 ini 200 itu nggak boleh ada selisih. Ya bagus, ini orang Minang betul kalau begini. Nggak boleh ada selisih atau nggak cukup atau segala macam. Karena orang bilang kalau ada lebihnya alhamdulillah, kalau kurang jangan bilang Bu uangnya nggak cukup. Nah itu dari ayah dan ibu kan. Pokoknya kalau ada lebihnya sampai 300 alhamdulillah. Tapi kalau kurang jangan kamu pernah sampai bilang Bu uangnya nggak cukup, dikirim lagi, nggak ada kata beliau. Nah, kan begitu. Sehingga kayaknya 200.000, 300 luar biasa minim lah ya Pak. Tapi bisa, nggak ada yang nggak bisa kan. Ya. Kalau kita mengikuti kebutuhan hidup, bukan gaya hidup gitu kan. Ya. Nah, jadi 200.000 itu ternyata memang dengan banyaknya kebutuhan luar biasa Pak. 200.000 itu nggak dikirim ibu saya itu 200.000 langsung nggak. Kadang dikirim 50, 100 gitu. Oh kan. Gitu. Sehingga di satu momen itu sebagai tanda kasih sayang orang tua dan uang itu dari uang jala ikan. Nah pasti ibu ngomong, Ramli tadi ibu ngirim uang 50.000 dari ibu jual gitu. Saya ambil punya ATM kan. Udah diambil uangnya Ramli, udah Bu. Padahal Pak waktu itu momen itu mohon maaf ini baru saya sampaikan gitu. Kayak ibu gak pernah ngomong sebenarnya Pak. Udah diambil uangnya sudah Bu, udah diambil. Padahal nggak bisa diambil Pak. Karena 100.000 uang 50.000 itu nggak bisa lagi. Saldo minimum. Nggak ada saldo di dalamnya. Oh gitu. Uang 50.000 tuh nggak bisa ditarik. Udah diambil Bu, udah ini gitu. Jadi istilahnya udah makan belum? Ini lagi makan Bu gitu. Seolah-olah memberikan sebuah kesan, oh saya baik-baik saja. Nah berusaha untuk begitu. Menenangkan hati orang tua. Oke saja di sini. Oke aja. Dengan uang yang belum kering saya sangat cukup gitu. Sehingga di satu momen itu saya harus berputar otak gitu. Sampai pernah di suatu malam saya mengalami kelaparan, Pak. Sampai kelaparan? Kelaparan. Karena memang orang tua memang nggak ngirim, nggak ada pemasok segala macam. Itu udah 1 tahun lumayan bodoh gitu kan. Tapi di semester 3 itu kayaknya mengusahakan diri untuk memberanikan diri. Diri untuk harus berbuat apa saya harus untuk bisa mencukupi kebutuhan. Jadi satu malam tinggal masjid itu uang udah nggak ada, saya lapar. Semalam sampai ini saya minum air putih sampai pagi Pak. Saya pernah mengalami itu. Minum air putih aja biar kenyang. Makan siangnya pakai air putih semua. Aja. Karena uang itu nggak ada lagi. Bilang ke orang tua uang nggak ada, nggak berani. Sehingga saya ingat ucapan ayah, kalaupun kamu nggak ada uang jangan sampai mencuri. Nah lebih baik ngomong ke orang minta baik-baik. Saya ingat ide itu Pak. Itu dalam sekali Mak ininya ya pesan itu ya. Sehingga saya memberanikan diri keluar dari masjid karena udah lapar semalam sampai pagi kan. Berjalan sampai ini arah dari Masjid Husnul Khotimah ke kanan ya. Saya bertemu dengan rumah makan. Rumah makan orang-orang Minang gitu kan. Nah ini orang Minang nih gitu. Waktu ini tetangga lah, saudara lah gitu Pak. Waktu itu belum masih jualan lontong Padang. Saya beranikan diri. Uni namanya Uni Wiwi. Sekarang dulu sampai sempat membuat rumah makan Uni Piliang namanya Pak. Uni saya dari pesisir selatan, saya tinggal di masjid situ. Saya dari kemarin belum makan. Aduh saya menangis nanti Pak. Jadi saya belum makan Uni gitu. Duit saya udah nggak ada. Saya kuliah di sini gitu. Dengan spontan waktu itu Uni ini memeluk saya Pak. Kenapa kamu nggak bilang dari kemarin tinggal di mana? Tinggal di sana. Sini makan dulu kata beliau. Jadi saya makan dengan super bersus selahapnya. Pokoknya sampai penuh. Hilang malu waktu itu Pak. Apalagi yang bisa dibuat. Saya mengingat daripada saya mencuri, lebih saya minta kan begitu. Saya makan sambil cerita dari mana-mana, sehingga datang sebuah solusi dari beliau, makan di sini dulu aja kata beliau. Mulai hari ini kamu tinggal di sana, nanti Uni yang nganter makan ke sana. Ke masjid itu. Masjid itu. Nah. Walaupun pada sebelumnya itu juga masih banyak perjuangan yang tidak mungkin saya lupakan, namanya Kang Mul yang menjual angkringan yang di masjid itu. Nah Kang Mul itu juga luar biasa, Pak Bado, Bu Yati memberikan saya tuh nasi, telur kalau ada dimakan gitu. Karena beliau tahu kalau saya nggak punya apa-apa, bahkan uang jajan pun dari beliau dikasih kadang-kadang.
Bahkan beli angkringan itu beli lauknya aja Pak, belinya 500. 1.000 gitu. Sampai bilang, Mas Ramli nggak bosan? Nggak Bu, nggak apa-apa, makan ini aja gitu kan. Yang Magicom dari Padang tadi jadi ke bawah nggak itu? Masih ke bawah, masa. Jadi lauknya dari ini, situ. Gitu kan. Dengan segala macam, beli beras segala macam butuh duit juga kan Pak. Jadi kayak kemana gitu kan. Dan di momen itu saya menyampaikan sama Bu Wiwi, Nang Wiwi ini yang Minang ini, Nang saya kuliah di sana gitu di UMY, tapi saya beasiswa bukan karena ini segala macam gitu. Dia orang berpikir kalau UMY kan lumayan deh ya Pak ya, mikirnya nggak mungkin orang nggak punya tiba-tiba langsung sana. Sampai gitu. Ada game-nya universitas mahal itu. Mahal ya gitu. Nah, padahal banyak tadi itu ya pintu-pintu dapat beasiswa dan segala ternyata macam. UMY itu kalau kita cari terus jalannya luar biasa. UMY memfasilitasi untuk mendorong, membimbing. Oh kamu bisa jalur ini begini-begini gitu. Nah tapi namanya kita baru-baru kan nggak tahu ya Pak ya gitu. Nah itu perjalanan tinggal di masjid, sampai kelaparan dan sambil jualan. Nah, momen jualan tadi juga karena dipicu oleh situasi ini tadi. Situasi kondisi Pak. Situasi kondisi di mana saya diajarkan sama teman saya yang pertama, namanya Eva Istiqomah. Jadi momen Eva Istiqomah sekarang dia udah menikah gitu kan, perempuan cantik. Gitu. Dia cantik, pinter, tetapi nggak malu jualan Pak. Okay. Kamu mau nolongin saya nggak jualan Ramli katanya. Oh dari dia. Dari dia pas momen wisuda. Wisuda di kampus UMY. Nah itu pertama saya kok bisa jadi jualan ini keliling gitu kan. Saya bantu dia dan waktu itu dia ngasih saya uang kalau nggak salah 200.000 Pak. Jadi dari pagi sampai siang momen itu ternyata ngasih uang lumayan. Saya pikir berarti juga lumayan banyak untungnya gitu kan. Jadi saya habis subuh berangkat sama dia pergi beli belanjaan ke pasar Gamping. Bunga apa gitu atau apa kue. Yang dijual? Kayak tahu bakso. Kayak ini tahu bakso tuh kita beli 800, kita jual 1.500. Bakso bakar kayak gitu ya. Kita belinya di pasar Gamping. Kayak nasi kuning yang udah di packing pakai Mika itu, kita belinya itu start 2.000, kita jual 4.000. Nah, itu di bawah gitu kan, 100% gitu kan. Saya belajar dari dia. Kayaknya untung juga. Kalau saya nggak malu, saya bisa bawa ke kampus gitu kan. Nah, kan begitu Pak. Akhirnya saya mencoba tipsnya. Coba tipsnya. Kemudian dengan masjid tadi, tapi nggak punya modal. Nggak punya modal. Jualan perlu modal. Akhirnya dengan kita tinggal masjid pasti ada jemaah yang sangat kita deketin ya Pak ya, dekat dan merasa itu adalah orang tua. Itu namanya Bu Lastri, Bu Lastri dan Pak Sujani. Nah Bu saya mau jualan ini tapi kemana ya Bu ya? Akhirnya kamu mau jualan apa katanya? Antusias sekali. Kamu mau jualan apa sambil kuliah? Ini Bu tapi butuh tempat, keranjang apa. Akhirnya waktu itu ya Bu ya, Pak. Saya dikasih kuali, dikasih gas, pokoknya seperangkat buat goreng-goreng. Semuanya perlu untuk goreng-gorengan. Dibawa aja kata beliau. Dibawa aja dan plus uang waktu itu 250.000. Nah, coba kamu bisa apa ini? Dan uang 250.000 itulah yang saya kembangkan untuk membeli untuk saya jual. Tahu bakso, kemudian ada donat pakai gula salju itu. Saya belinya mungkin 1.200, saya jual 2.000 di kampus. Saya bawa Pak, aku bikin di kampus begini karena saya lihat anak-anak teman-teman ini. Dijualnya ke mahasiswa, ke dosen atau ke mahasiswa? Jadi juga. Setelah saya pengalaman tadi sama teman si Eva ini wisuda, saya punya inisiatif bawanya ke kampus. Nah, saya bawa tempat dikasih Bu Lastri tadi, saya belikan ada tahu bakso di dalamnya, ada kemudian donat, kemudian pisang coklat segala macam. Saya beli macam-macam saya beli. Pasar gitu. Tapi saya hitung nanti untungnya berapa ya? Saya hitung dulu Pak. Jadi kalau saya jual segini, terjual segini, saya untungnya berapa? Kira-kira nanti saya harus mengeluarkan uang jajan nggak boleh lebih dari untung ini Pak. Dari keuntungan yang akan didapat itu. Pengalaman saya belajar manajemen keuangan pertama. Nah jadi langsung praktek gitu ya. Praktek. Jadi
kalau saya dapat uang 300.000, kemudian nanti saya jualan, maka ketika saya mengeluarkan uang untuk belanja 20.000, saya pastikan saya harus mendapatkan untung 20.000. 20.000. Nggak boleh kurang. Kalau kurang berarti saya nggak boleh mengeluarkan pengeluaran kurang gitu. Nah, itu pengalaman yang saya praktekkan pertama tentang keuangan. Saya jualan dengan segala macam. Mungkin Bu Prof Akif Hilmi yang sekarang menjadi DPA, saya sangat paham. Jadi kalau saya jualan, memang saya target saya mahasiswa, teman-teman ini kan pada nggak sarapan, Pak. Oh, pagi ke kampus Pagi itu ke kampus itu saja, apalagi nggak ada warung. Nggak ada warung gitu waktu itu, UMY masih belum ada di kampus kan. Nggak ada sarapan, jadi saya bawa ke kampus. Ternyata teman-teman sangat antusias beli segala macam. Laris manis. Laris manis, saya semakin semangat berjalan. Dan kalau nggak habis, saya langsung menjajakan ke dosen-dosen. Oh, dosennya dikasih sisa-sisa berarti ini. Kalau nggak habis Pak, saya beranikan diri untuk masuk ke ruang dosen. Itu Bu Akif, Pak Syakir Jamaluddin, termasuk Pak Rektor pernah saya tawarkan makanan, Pak. Jual makanan. Nah, maksudnya dengan ngapain saya malu, ngapain saya ini, ya udahlah saya masuk aja lah. Orang tadi nggak nyuri ini, nggak nyuri segala macam. Gitu. Nah, itu pengalaman saya untuk jualan jajanan pertama untuk di kampus, kuliah, untuk mempertahankan bagaimana saya tetap bisa kuliah. Uang tempat tinggal udah aman, udah save. Uang kuliah udah save untuk dari beasiswa tadi. Tinggal uang jajan, karena harus bertahan, butuh kekuatan makan dan minum. Caranya begitu. Saya survive dengan berjualan, untung 20.000 begitu. Tapi nggak ada malu lah pokoknya, Pak. Dari UMY sampai Malioboro yang sekarang itu pernah saya jalan kaki, Pak. Untuk jualan itu untuk tadi. Jualan. Jadi seolah-olah seolah-olah berafirmasikan diri, nanti saya jalan nanti ada yang beli. Jadi saya jalan terus. Yakin ada yang. Tahu-taunya udah sampai Malioboro. Pas pulangnya maghrib baru terasa sakit semua. Ternyata perjalanan saya jauh. Itu pengalaman yang pernah. Tapi alhamdulillah itu tadi proses menyelesaikan S1 dengan perjuangan yang luar biasa itu tadi ya. Kalau dikulik-kulik banyak banget gitu. Tapi ya alhamdulillah. Sekarang ini deh. Kan selesai nih S1 ya. S1 tahun berapa selesai itu di DPA itu? Alhamdulillah masuk 2015 dan lulus tahun 2018 Pak lulusannya, Ramli itu. Tahun 2018 ya. Jadi itu kan kuliah itu 3 tahun 2 bulan ya, kalau nggak salah. Waktu itu ya. Tepat waktu. 3 tahun belum, tidak sampai 4 tahun. Karena nggak mau terlalu sulit. Udah pokoknya harus selesai cepat. Dan bahkan kayak apa ya? Saya punya laptop itu semester 4, Pak. Semester 4 dan semester 5 saya meminta laptop itu ke Bapak Sukiman BPH UMY. BPH saya beranikan diri sana, Pak saya kuliah dengan ini itu atas perintah Pak Gita dan Nupranata. Oh gitu. Waktu itu ketua PWM. Udah. Kamu sampai sana temui ini Pak Sukiman. Nah, gitu bola. Saya sampaikan, Pak saya kuliah di sini, kemudian tinggal di masjid sana, ketika saya begini. Saya butuh uang buat jajan segala macam untuk beli laptop, tugas segala macam, saya nggak ada, Pak, gitu. Terus kamu mau apa? Kata beliau. Langsung ditawarin. Iya, gitu, Pak Sukiman, kalau sebenarnya belum masih ingat sama saya ya. Laptopnya masih ada sampai sekarang, Pak, dipakai sama adik saya. Masih. Saya butuh laptop, Pak. Terus gimana, kata beliau, siapa yang mengusulkan kamu untuk datang ke sini gitu kan. Saya tadi konsultasi sama Pak Gita, disuruh datang ke sini, Pak, gitu. Dan alhamdulillah waktu itu beliau kasih saya bantu untuk beli laptop. Beli laptop oleh Pak Sukiman. Ya, rekomendasinya istilahnya tekengan wilayah gitu kan. Alhamdulillah. Jadi banyak perjuangan. Ada masalah pasti ada solusi. Nah, itu yang sangat saya pelajari dari dulu. Fahami, ternyata setiap ada masalah itu ada solusinya berbarengan. Setiap kesempitan ada kelapangan. Berbarengan, bukan sesudah kesempitan terus ada ternyata bukan. Pada saat yang sama akan diiringi ketika kita mengikuti proses itu yang sangat saya pahami. Saya pahami dan alami juga. Gitu ya. Nah, termasuk juga setelah S1 selesai, terus kemudian S2 itu langsung daftar S2 di tahun 2018 itu atau belum? Enggak.